Kadang ada LPK yang bilang, udah kamu tunggu aja COE-nya, nggak perlu kamu tanya, biar kami yang ngurus, kamu tunggu aja, kamu bersabar aja, seperti itu. Padahal ini udah 5 bulan loh nunggu COE tapi belum keluar, kita masih disuruh bersabar. Bisa jadi saat teman-teman itu sudah tanda tangan kontrak, itu COE teman-teman belum langsung diurus, seperti itu. Kenapa? Karena mungkin dokumen dari perusahaan belum lengkap, atau dokumen dari Kumiai belum lengkap, atau dokumen dari LPK belum lengkap, seperti itu ya. Jadi proses pengajuan COE teman-teman jadi terhambat seperti itu. Action, minasan konnichiwa, Pao desu. Buat teman-teman yang ingin pergi berangkat ke Jepang untuk bekerja, tentunya salah satu proses akhir yang harus teman-teman tempuh yaitu adalah menunggu COE ya teman-teman ya. Biasanya menunggu COE ini adalah proses yang menegangkan. Lama juga seperti itu. Kenapa gue bilang menegangkan? Karena sebagai kita yang menunggu COE tentunya was-was ya teman-teman. Apakah COE kita benar-benar bisa turun nggak ya? Apakah dokumen kita tidak bermasalah? Apakah dokumen kita akan diterima oleh imigrasi? Tentunya perasaan seperti itu ada ya teman-teman. Dan perasaan itu akan lega ketika teman-teman COE-nya udah turun seperti itu. Dan tetapi masalahnya proses menunggu COE ini juga tidak sebentar ya teman-teman. Untuk menunggu COE kadang ada orang yang nunggunya 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan seperti itu. Dalam kasus hal yang lain, ada orang yang menunggu sampai 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan lebih lama seperti itu ya teman-teman. Nah, biasanya orang-orang yang menunggu COE ini selain dia merasa was-was, dia juga mendapatkan tekanan dari lingkungan dia seperti itu. Misalnya, ketika teman-teman itu berada di lingkungan keluarga teman-teman, pasti keluarga teman-teman juga bertanya, kapan kamu berangkat ke Jepang? Kok belum berangkat juga? Si A udah berangkat tuh, kok kamu belum berangkat juga? Kok masih di Indonesia aja seperti itu? Atau mungkin lingkungan di sekitaran teman-teman, tetangga teman-teman, atau saudara teman-teman pasti juga bertanya, kok belum berangkat juga ke Jepang? Kapan nih berangkat ke Jepang? Katanya mau berangkat nih, seperti itu. Tentunya tekanan-tekanan seperti itu tentunya akan mengganggu teman-teman, dan gue sangat paham betul perasaan seperti itu, karena gue juga merasakan hal yang sama ya teman-teman, ketika gue itu menunggu COE. Gue itu menunggu COE waktu berangkat ke Jepang itu sekitar 4 bulan ya teman-teman. Dalam 4 bulan ini pertanyaan itu terus muncul ya teman-teman dari keluarga, orang sekitar yang menanyakan kapan berangkat ke Jepang. Sehingga itu mengganggu mental kita seperti itu. Kita pun sebenarnya juga ingin cepat-cepat berangkat, tetapi kan kita hanya bisa menunggu seperti itu. Belum lagi kalau sekiranya teman-teman itu berangkatnya lewat LPK ya teman-teman. Kadang ada teman satu angkatan kita yang COE-nya udah turun seperti itu. Ada mungkin COE senpai kita yang udah turun, apalagi kalau misalnya ada COE kohai kita yang udah turun seperti itu. Tentunya itu membuat kita juga berharap-harap seperti itu kan, kapan nih giliran gue COE gue turun seperti itu. Kadang kita udah nunggu 4 bulan, tetapi orang yang nunggu 3 bulan COE-nya udah turun duluan seperti itu. Itu ada ya teman-teman kalau teman-teman masuk LPK, dan gue pribadi pun juga mengalami itu. Ketika gue nunggu COE yang gue rasa itu sangat lama ya teman-teman, sambil nunggu COE itu, COE orang-orang yang lain itu udah pada keluar. Terutama COE kohai-kohai gue kan ngerasa, wah kita senpai loh, gue yang duluan masuk LPK loh, gue yang duluan belajar loh, kok dia yang COE-nya turun duluan. Itu ada ya teman-teman, perasaan-perasaan seperti itu tidak bisa dihindari seperti itu. Nah, jadi di sini ya teman-teman ya, gue akan menjelaskan kepada teman-teman kenapa sih teman-teman itu COE-nya turunnya lama seperti itu ya. Karena ada beberapa faktor-faktor yang bisa dijelaskan seperti itu ya. Nah, jadi buat teman-teman yang sekarang lagi nunggu COE tapi nunggu COE-nya lama, mungkin nunggunya 4 bulan lebih, 5 bulan, 6 bulan atau lebih ya teman-teman. Silakan nonton video ini sampai habis. Gue akan coba jelaskan kepada teman-teman dengan sebaik mungkin agar apa yang gue sampaikan ini bisa teman-teman pahami dengan baik ya teman-teman. Nah, mungkin sebelumnya video ini lebih ditujukan kepada orang-orang yang nunggu COE-nya itu 4 bulan lebih ya. Mungkin nunggunya 6 bulan atau 8 bulan seperti itu. Tentunya hal seperti itu menjadi pertanyaan bagi teman-teman seperti itu ya. Kenapa sih COE gue lama turunnya? Apa sih masalahnya seperti itu ya teman-teman? Karena ada sebagian teman-teman yang nanya ke gue tentang status COE-nya. Bang, kok COE gue masih belum turun bang, seperti itu ya. Kadang sebelum gue menjelaskan, gue tanya dulu, emang kamu COE-nya di-apply-nya kapan, diajukannya kapan? Baru 2 minggu bang, baru 1 bulan seperti itu ya. Nah, hal-hal seperti itu tentunya masih dibilang wajar ya teman-teman, karena untuk proses menunggu COE itu biasanya 2-4 bulan ya teman-teman. Rata-rata umumnya sih seperti itu. Kadang memang ada lebih lama, dan itu biasanya tergantung
imigrasinya juga seperti itu. Ada imigrasi ini yang proses pengurusan COE-nya cepat, ada yang proses pengurusannya lama, tergantung kesibukan imigrasinya seperti itu ya. Kadang juga ketika teman-teman memasukkan dokumen ke imigrasi, kadang bertepatan dengan hari libur. Tentunya di hari libur itu imigrasi nggak kerja, jadi kadang di hari libur itu imigrasi juga sibuk karena dokumennya masuk terus seperti itu kan, sementara nggak diurus karena hari libur seperti itu ya teman-teman. Nah jadi di sini gue akan jelaskan kenapa sih COE teman-teman itu belum keluar juga padahal udah nunggu 4 bulan lebih seperti itu ya teman-teman. Sebelumnya mungkin buat teman-teman yang nonton video gue ini ya, yang baru nonton video gue juga bertanya-tanya. Dari tadi gue nyebutin COE seperti itu. Sebenarnya apa sih COE itu? COE adalah Certificate of Eligibility ya teman-teman, yaitu sertifikat kelayakan yang diberikan kepada seseorang untuk bisa tinggal di Jepang dalam jangka waktu lebih dari 3 bulan. Dalam jangka waktu yang lama ya teman-teman, untuk melakukan aktivitas tertentu. Misalnya untuk bekerja, untuk tinggal bareng keluarga, untuk berbisnis, untuk belajar. Ya, jadi butuh yang namanya COE agar teman-teman itu bisa tinggal di Jepang dalam jangka waktu lebih dari 3 bulan seperti itu. Dan nanti COE itu akan diganti menjadi KTP yang namanya itu Zairyu Card ya teman-teman, sebesar KTP yang menjadi identitas bagi teman-teman yang ingin tinggal di Jepang seperti itu ya. Nah, itu adalah COE ya teman-teman. Nah, sekarang kita balik lagi. Apa sih faktor yang mempengaruhi COE teman-teman itu turunnya lama seperti itu ya. Nah, jadi ya teman-teman, setelah teman-teman itu dokumennya masuk ke imigrasi ya teman-teman ya, biasanya makan waktu 2 bulan sampai 4 bulan sampai COE teman-teman turun seperti itu. Nah, untuk kasus yang teman-teman COE-nya itu lebih dari 4 bulan, 6 bulan, 8 bulan dan segala macam, tentunya ada hal yang tidak wajar yang terjadi di sini ya teman-teman. Sebelumnya, hal yang bisa teman-teman lakukan yaitu adalah memastikan kepada pihak LPK teman-teman atau TSK teman-teman. Tanyakan, apakah COE teman-teman sudah diajukan atau belum seperti itu. Nah, kalau misalnya sudah diajukan, mohon minta resinya, bukti pengajuannya kepada LPK teman-teman atau TSK teman-teman. Sekarang untuk pengajuan COE itu bisa online ya teman-teman. Ada juga yang masih melakukan proses manual. Yang kalau yang manual itu ada resinya sebesar ini, kalau nggak salah gue sebesar ini, itu resinya seperti itu. Tapi kalau yang online teman-teman pemberitahuannya itu akan lewat email saja seperti itu. Teman-teman bisa minta resinya itu. Jadi nanti setelah teman-teman menemukan resinya, mendapatkan resinya, teman-teman bisa mengestimasikan kira-kira kapan COE teman-teman keluar. Misalnya, anggap ya, COE teman-teman diajukan tanggal 1 Februari seperti itu ya. Kalau misalnya teman-teman hitung 2 bulan sampai 4 bulan, kira-kira turunnya sekitar bulan Mei lah kira-kira seperti itu. Jadi teman-teman bisa memperkirakan seperti itu. Kalau resinya ada seperti itu ya teman-teman. Cuma kebanyakan LPK ada juga mereka yang tidak transparan soal informasi COE ini. Kadang ada LPK yang bilang, udah kamu tunggu aja COE-nya, nggak perlu kamu tanya, biar kami yang ngurus, kamu tunggu aja, kamu bersabar aja seperti itu. Padahal ini udah 5 bulan loh nunggu COE tapi belum keluar, kita masih disuruh bersabar. Itu ada, karena beberapa hal yang seperti itu juga terjadi pada gue teman-teman. Kadang beberapa LPK tidak transparan soal informasi yang ingin kita ketahui seperti itu ya teman-teman ya. Nah, jadi selain teman-teman harus mengetahui kapan COE teman-teman di-apply, teman-teman juga harus tahu apakah COE teman-teman langsung di-apply ketika teman-teman itu tanda tangan kontrak. Kadang kan kita setelah tanda tangan kontrak, kita mikirnya ini dokumen bakal diurus untuk pengajuan COE, dan nanti setelah tanda tangan kontrak mungkin 1 bulan lah setelah itu mungkin COE kita akan diajukan seperti itu ya. Ada sebagian teman-teman yang berpikir seperti itu. Tetapi mungkin dalam kejadiannya belum tentu seperti itu ya teman-teman. Bisa jadi saat teman-teman itu sudah tanda tangan kontrak, itu COE teman-teman belum langsung diurus seperti itu. Kenapa? Karena mungkin dokumen dari perusahaan belum lengkap, atau dokumen dari Kumiai belum lengkap, atau dokumen dari LPK belum lengkap seperti itu ya. Jadi proses pengajuan COE teman-teman jadi terhambat seperti itu. Kadang ada beberapa kaisha, beberapa perusahaan dia itu dalam mengeluarkan dokumen itu sangat lambat sekali seperti itu. Kadang kita udah nunggu 1 bulan dokumen itu belum selesai juga seperti itu. Nah, karena dokumen ini belum selesai dari perusahaan, tentunya pihak Kumiai atau TSK tentunya belum bisa mengajukan COE seperti itu ya teman-teman. Nah, mungkin teman-teman tanda tangan kontraknya bulan 2 seperti itu ya. Nunggu dokumen dari kaisha mungkin 2 bulan seperti itu. Sementara teman-teman mikir setelah tanda tangan kontrak ini teman-teman sedang menunggu proses COE, padahal belum. Dokumennya masih diurus oleh perusahaan seperti itu ya. Jadi mungkin COE teman-teman itu diajukan bulan 5 seperti itu misal ya teman-teman ya. Nah, jadi dihitunglah dari bulan 5 ini teman-teman nunggu COE-nya seperti itu ya. Ya syukur-syukur kalau perusahaannya memang bisa menyiapkan dokumen ini dengan cepat seperti itu ya.
kadang ada perusahaan ini yang lama banget seperti itu. Kayak gue waktu ngajuin pengurusan dari TG1 ke TG2 itu dokumen dari Kaisha aja itu ada nunggu 1 bulan saking lamanya seperti itu. Sampai gue komplain ke Kaisha, kok lama banget seperti itu ya. Ada kejadian seperti itu ada. Nah, jadi faktor dari LPK, TSK atau Kumiai atau perusahaan itu juga mempengaruhi berapa lama turun COE teman-teman. Semakin cepat mereka mengurus dokumen, semakin cepatlah COE teman-teman turun seperti itu. Nah, selanjutnya ada juga sebagian dari perusahaan yang baru menerima orang asing, baru pertama kali menerima orang asing, itu kan mereka harus mengurus dokumen untuk dilampirkan ke imigrasi. Kalau dia jadi perusahaan penerima untuk peserta Tokute Gino, itu harus dilampirkan ya teman-teman. Biasanya itu pihak Kumiai atau pihak TSK itu akan bantu perusahaan seperti itu. Nah, biasanya untuk mengurus dokumen ini itu juga lama ya teman-teman. Kadang ada yang 3 bulan, ada yang 4 bulan seperti itu ya teman-teman. Jadi sekiranya kalau teman-teman itu tanda tangan kontraknya bulan 1 misalnya ya, ngurus dokumen untuk menerima orang asing aja udah makan waktu 3 bulan seperti itu ya. Udah bulan 4 teman-teman itu baru COE-nya diajukan. Artinya 4 bulan ini teman-teman nunggu dokumen dari Kaisha aja, baru nunggu dokumen dari TSK aja seperti itu. Nanti setelah bulan 4 baru COE teman-teman diajukan, mungkin keluarnya 3 bulan setelah itu, baru bulan 7 teman-teman berangkat. Jadi teman-teman ngerasa, kok gue nunggu COE-nya 7 bulan bang, padahal sebenarnya COE teman-teman mungkin diajukannya bulan 4 seperti itu. Jadi pas bulan 1 teman-teman tanda tangan kontrak itu, teman-teman hanya nunggu aja seperti itu, nunggu dokumen dari perusahaan. Itu ada ya teman-teman. Dalam kasus gue, itu waktu gue baru masuk sebagai Tokute Gino di perusahaan gue saat ini ya teman-teman, itu kan gue diganti dulu tuh ke visa Tokute Katsudo, karena perusahaan gue harus mengurus dokumen untuk Tokute Gino terlebih dahulu. Nah, itu aja nunggunya ada sekitar 3 bulan lebih baru selesai ya teman-teman ya. Itu status gue di Jepang loh. Bagaimana dengan teman-teman yang di Indonesia? Tentunya akan membuat teman-teman menunggu jadi lebih lama seperti itu kan, karena posisi teman-teman di Indonesia nih, belum lagi dihadapi dengan tekanan mental dari orang-orang sekitar teman-teman. Nah, itu wajar ya teman-teman. Jadi teman-teman harus tahu dulu, harus tanya ke LPK teman-teman, ke TSK teman-teman, kapan COE teman-teman diajukan. Kalau misalnya mereka bilang, oh COE belum diajukan, silahkan tanyakan kepada TSK teman-teman itu, apa alasannya kenapa belum diajukan. Dia nanti akan menjelaskan, oh dokumen dari Kaisha belum lengkap, oh Kaisha harus terdaftar dulu sebagai organisasi penerima orang asing, seperti itu ya. Itu nanti kalau misalnya teman-teman dapat kejelasan seperti itu, jadi teman-teman tahu, teman-teman anshin, teman-teman bisa jelaskan ke keluarga teman-teman, kenapa COE teman-teman belum turun. Oh Kaishanya masih ngurus ini, ngasih ngurus itu, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, itu salah satu kenapa COE teman-teman turunnya lambat, seperti itu. Nah, ada alasan-alasan lain, misalnya, anggaplah teman-teman itu berangkat 10 orang, seperti itu. Ada sebagian Kaisha yang membagi jadi beberapa kloter, misalnya kloter A, kloter B, kloter C, seperti itu ya. Ada perusahaan ini, dia nggak sekali berangkat 10 orang itu, ada ya teman-teman, dibagi-baginya seperti itu. Itu terjadi pada rombongan gue waktu di hotel, seperti itu. Jadi, waktu itu, Kaisha itu membaginya jadi 3 kloter. Nah, kloter A yang diurus COE-nya terlebih dahulu. Nah, kloter A ini nunggu COE kan sekitar 3 bulan, 4 bulan seperti itu. Artinya kan dia nunggu 4 bulan, dia berangkat seperti itu. Setelah kloter A berangkat, barulah COE kloter B diurus seperti itu ya teman-teman. Nah, sementara si kloter B aja karena nunggu kloter A berangkat, menunggu COE kloter A, dia udah makan waktu 4 bulan loh, cuma nungguin si A berangkat aja seperti itu. Nah, setelah si A berangkat, baru si B diurus. Nah, mungkin si B diurus juga makan waktu COE-nya 3-4 bulan seperti itu kan. Artinya dia menunggu 8 bulan untuk COE saja. Nah, belum lagi si C. Si C dia nunggu si A sama si B berangkat dulu. Si A aja berangkat 4 bulan, si B udah berangkat 4 bulan. Nah, si C nunggu lagi seperti itu kan. Si C nunggu pengurusan COE seperti itu. Setelah si B berangkat, si COE si C baru diurus seperti itu. Nah, makan waktu 3 bulan lagi. Makanya ada yang nunggu COE itu lebih dari 8 bulan seperti itu, teman-teman. Nah, jadi di situ teman-teman harus tahu kejelasan dari Kaisha teman-teman melalui informasi dari pihak TSK atau LPK teman-teman. Jadi sebaiknya LPK juga harus transparan soal informasi ini ya teman-teman. Jadi teman-teman tidak menunggu sesuatu yang tidak jelas seperti itu ya teman-teman. Sebenarnya ada banyak faktor yang menyebabkan COE teman-teman itu turunnya lambat. Tetapi intinya di sini ketika COE teman-teman, dokumen teman-teman itu masuk ke imigrasi biasanya 4 bulan
paling lama itu COE teman-teman sudah turun seperti itu. Memang ada di beberapa bidang, misalnya kayak konstruksi itu kadang COE-nya lama, ada yang sampai 6 bulan. Itu wajar ya teman-teman. Jadi di sini ketika teman-teman menunggu COE itu hanya bisa menunggu saja. Satu-satunya yang bisa teman-teman lakukan yaitu adalah bertanya kepada LPK teman-teman atau TSK teman-teman. Nah, jadi kalau sekiranya teman-teman sudah dapat resi pengajuan COE teman-teman itu sudah bisa anshin ya teman-teman, sudah bisa merasa agak sedikit lega. Oh, ternyata COE gue udah diajukan nih tanggal segini, seperti itu kan sesuai dengan resinya. Nah, apakah resi ini bisa dicek ya teman-teman? Jawabannya adalah tidak bisa ya teman-teman. Teman-teman tidak bisa mengecek, tidak ada aplikasi untuk mengecek, men-tracking COE ini. Yang bisa teman-teman lakukan hanyalah menunggu ya teman-teman. Dan tidak hanya teman-teman saja, TSK teman-teman pun cuma hanya bisa menunggu saja, menunggu telepon dari pihak imigrasi kalau COE-nya sudah selesai, atau menunggu email dari pihak imigrasi. Mereka juga tidak bisa melakukan apa-apa ya teman-teman, jadi hanya bisa menunggu. Nah, jadi di sini ya teman-teman ya, ketika teman-teman itu menunggu COE, gue sarankan teman-teman sabar, silahkan tanyakan informasi yang teman-teman rasa penting itu ke TSK atau LPK teman-teman. Semoga COE teman-teman segera turun, dan semoga informasi ini bisa bermanfaat ya buat teman-teman, karena memang faktor COE ini adalah proses yang sangat panjang dan lama sekali ya teman-teman. Nah, jadi lebih kurang seperti itu ya informasi yang bisa gue sampaikan. Kalau sekiranya teman-teman masih punya pertanyaan, silahkan tulis di komen. Gue bakal jawab sebisa mungkin dan sampai ketemu di video berikutnya. Kak.